Halo, salam jumpa bersama uninyot.net. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang apa sih uninyot.net itu dan apa saja manfaat-manfaat yang bisa saya dapatkan jika saya mengikuti pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh uninyot.net. Uninyot.net sendiri adalah satu pendidikan yang didesain untuk mempercepat atau menyedot impian-impian Anda tentang hubungan Anda, tentang bisnis Anda. Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Kita mulai dari satu pertanyaan yang sederhana sekali Anda bisa jawab dalam hati Anda. Sebetulnya apa impian terdalam Anda? Setiap orang pasti punya impian yang benar-benar mereka inginkan, apapun itu bentuknya. Baik untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga, atau untuk lingkup yang jauh lebih besar. Bisakah Anda jawab, apa sih impian terdalam Anda? Dan sekarang, jika Anda sudah punya impian, apa yang selama ini Anda lakukan untuk mewujudkan impian Anda? Sebagian besar orang melakukan 3 jalan ini untuk mewujudkan impian mereka. Rata-rata mereka kuliah dulu. Banyak orang yang mendapat nasihat adalah sekolah yang tinggi. Suatu saat nanti setelah kamu sekolah yang tinggi, kamu bisa bekerja di tempat yang baik dan kamu bisa mencapai impian-impian kamu di situ. Bisa meraih cita-cita kamu di situ. Tidak ada yang salah dengan itu. Toh banyak orang yang secara karir memang luar biasa dari pendidikannya. Atau ada juga yang mereka mulai bekerja. Mereka bekerja untuk mencapai impian-impiannya. Mereka meniti karir mulai dari bawah misalnya sampai ke jenjang tertinggi di sebuah perusahaan. Atau ada yang memilih jalan dengan berbisnis. Entah bisnis apapun Anda. Baik Anda berbisnis konvensional, atau Anda sebagai agen properti, agen asuransi, atau agen multilevel marketing, apapun itu, orang berbisnis untuk mencapai impian-impiannya. Nah, tapi sayangnya banyak orang tidak sadar bahwa 3 hal ini itu hanya mencakup 10% untuk mencapai impian-impian mereka. Contoh, mereka berbisnis dan gagal. Yang mereka lakukan adalah, bisnis ini nggak bagus. Mereka bisa langsung menyalahkan bisnisnya. Bisnis ini nggak bagus. Saya gagal di bisnis ini karena saya ditipu sih. Mereka langsung cari bisnis apa ya yang bagus. Mereka melakukan sebuah pekerjaan di kantor mereka dan mereka bilang, ini kok saya sudah bekerja sekian lama kok nggak naik-naik jabatan. Kayaknya ada yang nggak beres sama kantor saya. Mereka berpikir, mereka selalu menyalahkan keadaannya. Mereka bisa berganti-ganti bisnis dengan seenaknya saja. Mereka bisnis yang satu dan akhirnya gagal, mereka ganti bisnis yang kedua. Gagal lagi, mereka pikir saya nggak cocok di bisnis ini. Tapi mereka lupa ada 90% yang mereka tidak ubah dalam diri mereka. Dan 90% itu yang menentukan daya sedot impian Anda jauh lebih besar dibanding yang 10%. 90% itu sering disebut sebagai pikiran bawah sadar Anda. Dan pikiran bawah sadar ini menentukan 90% tentang bagaimana cara Anda menyedot impian-impian Anda dalam diri Anda. Contoh sederhananya adalah, jika Anda berbisnis dan Anda tertipu, kenapa Anda bisa tertipu? Sedangkan ada orang yang berbisnis dan dia tidak tertipu. Ada sesuatu yang Anda sedot dalam hidup Anda. Ada sesuatu yang Anda tarik dalam kehidupan Anda. Dan itu sebagian besar dilakukan oleh program-program yang ada dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan sadarkah Anda, jika pikiran bawah sadar Anda terinstal dengan baik, pikiran bawah sadar Anda terprogram dengan baik, Anda bisa dengan mudah menarik impian-impian Anda. Dan sekarang, pikiran manusia itu dibagi menjadi 3 jenis pikiran lebih tepatnya. Yang disebut sebagai pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan ada pikiran tidak sadar. Tapi kita hanya membahas 2 pikiran saja, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini yang sering kita lihat di permukaan. Tingkah laku manusia, cara kita berinteraksi dengan orang, itu hanya 10% saja. Dan fenomenanya seperti fenomena gunung es. Gunung es yang ada di lautan biasanya hanya 10% saja yang muncul di permukaan air lautnya. Tapi 90%-nya itu yang besar sekali berada di bawah permukaan laut. Inilah yang menyebabkan kapal Titanic tenggelam.
Karena nakodanya bilang, ini hanya gunung es biasa, kecil saja. Tapi di bawahnya yang merobek lambung kapalnya itu adalah gunung yang besar sekali. Dan sadarkah Anda, pikiran bawah sadar Anda itu besar sekali dan itu sudah terprogram dari waktu Anda kecil. Dan sekarang apa fungsinya pikiran bawah sadar Anda yang 90% ini? Pikiran bawah sadar Anda yang pertama berfungsi sebagai tempat memori jangka panjang Anda. Contoh sederhananya saja. Pada saat Anda sudah tidak berpikir lagi, atau bahasa mudahnya adalah Anda sudah di luar kepala, Anda sudah hafal di luar kepala, itu sudah jadi pikiran bawah sadar Anda yang berbicara. Contoh, misal Anda ditanya, 2 tambah 2 sama dengan, Anda tanpa berpikir lagi langsung menjawab 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Anda sudah langsung otomatis menjawab itu, karena Anda sudah hafal. Itulah fungsi dari bawah sadar Anda. Begitu masuk ke pikiran bawah sadar Anda, semuanya dilakukan secara otomatis. Nah, bagaimana jika pikiran bawah sadar Anda dirancang secara otomatis untuk menarik kesuksesan Anda? Mungkin Anda tidak perlu effort yang besar. Tanpa Anda berpikir, semuanya sudah otomatis didatangkan untuk Anda. Itu memang kerja dari pikiran bawah sadar. Yang kedua, tempat mengatur kebiasaan. Pada saat sudah masuk ke bawah sadar, Anda tidak perlu berpikir lagi bagaimana bertindak. Contohnya, pada saat Anda bangun tidur pagi hari, Anda sudah tidak mikir lagi Anda gosok gigi pakai tangan kanan atau tangan kiri. Begitu bukan? Anda langsung otomatis ambil odol, misalnya Anda tangan kanan, Anda langsung sikat gigi pakai tangan kanan. Karena itu sudah kebiasaan. Nah, bagaimana jika Anda punya kebiasaan orang-orang sukses? Anda tidak perlu berpikir lagi bagaimana caranya. Misal Anda adalah seorang agen asuransi atau agen properti. Anda sudah tidak mikir lagi bagaimana Anda membuat janji dengan orang lain. Itu sudah kebiasaan yang sangat mudah Anda lakukan setiap harinya. Sudah otomatis terinstal di dalam diri Anda. Dan akibatnya kesuksesan jauh lebih mudah datang kepada Anda. Yang ketiga, pikiran bawah sadar tempat mengatur emosi dan keyakinan-keyakinan Anda. Nah, yang kita tidak bisa kontrol adalah waktu kita kecil, pikiran bawah sadar ini diprogram oleh lingkungan-lingkungan kita. Dan kita tidak bisa menolaknya. Baik itu negatif atau positif, itu terus diterima, tetap diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Contoh paling sederhana adalah, apakah Anda punya keyakinan atau Anda pernah tidak dikasih tahu oleh orang tua Anda seperti ini? Nah, cari duit itu susah. Dan sekarang terekam di pikiran bawah sadar Anda. Apa yang terjadi dengan hidup Anda? Iya ya? Kenapa sepanjang sejarah hidup saya, kok saya harus mencari uang terus? Karena ingat katanya, cari uang. Anda tidak pernah bukan diajarin di masa kecil Anda, nah, sedot uang itu mudah. Tidak pernah ada di dalam belief Anda atau keyakinan Anda di pikiran bawah sadar Anda. Yang selalu ditekankan kita adalah cari uang. Uang itu harus dicari. Bagaimana jika keyakinan itu dirubah? Atau sukses itu perlu kerja keras dan Anda perlu berdarah-darah untuk mencapainya. Dan itu jadi keyakinan Anda. Dan sadari satu hal, apa yang dominan di pikiran dan perasaan Anda, itulah yang diwujudkan dalam dunia nyata. Anda berpikir bahwa sukses itu perlu kerja keras, terjadilah di kehidupan Anda sehari-harinya. Bagaimana jika keyakinan itu dirubah? Bagaimana jika Anda berpikir bahwa untuk sukses, saya bisa melakukannya dengan hati yang gembira, saya melakukannya dengan nyaman, saya bisa melakukannya dengan senang hati. Anda bisa melakukan proses Anda menuju kesuksesan jauh lebih mudah, jauh lebih ringan. Dibanding Anda meyakinkan bahwa kesuksesan adalah perlu kerja keras, apalagi pakai berdarah-darah lagi. Itu keyakinan. Yang keempat, tempat perlindungan diri atau sering kita sebut sebagai refleks gitu ya. Kalau ada sesuatu serangan, Anda tanpa mikir lagi, tubuh Anda memberikan gerakan refleks untuk Anda. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pikiran bawah sadar mengatur sistem homeostatis dalam tubuh kita. Apa maksudnya? Homeostatis adalah kecenderungan orang untuk malas, untuk sulit untuk berubah keyakinan. Contohnya, misal Anda berada di satu ruangan yang dingin sekali. Sistem tubuh Anda akan mempertahankan suhu tubuh Anda. Sistem homeostatis ini ada nilai positifnya. Jika Anda di dalam ruangan yang dingin, Anda akan diberikan kehangatan oleh tubuh Anda. Tapi Anda kalau di luar yang
panas, tempat yang suhu panas, Anda tidak merasakan kepanasan seketika itu saja. Kalau tidak ada sistem homeostatis, Anda tiba-tiba dingin, suhu tubuh Anda drop dan Anda bisa meninggal seketika. Jadi sistem homeostatis ini melindungi diri Anda. Tapi sayangnya sistem homeostatis ini membuat manusia malas untuk berubah. Tapi begitu ada satu keyakinan baru yang tersimpan, sistem homeostatis inilah yang akan melindunginya sampai keyakinan itu nanti digantikan. Oke? Nah, sekarang Bapak dan Ibu, sadarkah Anda bahwa PBS Anda itu setiap hari Anda terhipnosis? Wah, saya nggak pernah dihipnosis sama orang lain. Mungkin di bayangan Anda, terhipnosis itu adalah Anda harus tidur. Anda harus terpejam dan Anda tidak sadar. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi hipnosis itu kita sudah melakukannya setiap hari. Anda sudah terhipnosis setiap hari. Buktinya apa? Buktinya adalah diri Anda sekarang. Keyakinan-keyakinan yang Anda pegang sekarang adalah hasil hipnosis dari lingkungan Anda dulu. Anda yang memiliki satu perasaan tidak nyaman kalau Anda mau duduk di bangku paling depan. Apakah Anda mengalami itu? Setiap Anda mau duduk paling depan, Anda merasa, nggak usah, saya di sini saja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Anda pernah terhipnosis. Karena Anda mungkin pernah dikasih tahu sama orang tua Anda atau sama lingkungan Anda. Sadarkah Anda bahwa 90% orang di dunia ini diciptakan untuk menjadi orang rata-rata? Contoh sederhananya. Pernahkah Anda waktu di sekolah, pada saat Anda duduk paling depan, teman-teman Anda bilang, wah pinter nih, duduk paling depan, pinter nih. Apa yang terjadi dalam diri Anda? Oh, kalau saya duduk paling depan, saya tidak dihargai sama teman saya. Makanya saya duduk paling belakang saja. Anda sudah terhipnosis. Dan akibatnya apa? Anda tidak pernah bisa duduk paling depan. Tapi pernahkah Anda menyadari bahwa orang-orang sukses itu selalu tampil di depan? Dan Anda harus ada orang di depan Anda dulu. Anda sulit menjadi leader di depan. Ada lagi. 90% orang terhipnosis untuk menjadi orang gagal atau menjadi orang rata-rata. Kenapa? Sederhana sekali. Pernahkah Anda waktu kecil Anda dapat nilai bagus, Anda mempunyai prestasi, dan teman-teman Anda bilang begini, nilainya bagus nih, orang pinter, sok pinter. Apa yang terjadi sama diri Anda? Berarti kalau saya punya nilai bagus, saya berprestasi, teman-teman saya tidak menghargai saya. Ya sudahlah, saya jadi orang rata-rata saja. Tanpa Anda sadari bahwa sadar Anda lebih menginginkan diterima sama orang lain dibanding prestasi Anda. Apa yang terjadi sekarang? Setiap Anda mau mencapai peak performan Anda, ada yang menarik ke belakang. Dan itulah bawah sadar Anda. Secara sadar, Anda ingin maju ke depan, tapi secara bawah sadar, Anda ditarik ke arah yang berbeda. Kenapa? Karena Anda sudah terinstall program-program yang tidak Anda sadari, itu menghambat kesuksesan Anda. Itulah kekuatan dari bawah sadar Anda. Tapi Pak, saya punya kehendak untuk sukses. Ya, kehendak itu adanya di pikiran sadar, 10%. Tapi ingat, bawah sadar kekuatannya adalah 90%. 10% melawan 90%, mana yang menang? 90% lah yang mengarahkan Anda ke tujuan yang terinstal di 90% itu. Di pikiran bawah sadar Anda. Contoh paling sederhana. Pernahkah Anda mempersiapkan presentasi, semuanya sudah Anda hafal malamnya, dan kemudian keesokan harinya Anda presentasi, semuanya hilang, semuanya blank. Dan Anda tidak tahu harus berbicara apa, mulai keluar keringat dingin dan lain sebagainya. Itulah bawah sadar Anda. Mungkin waktu kecil Anda pernah dikasih tahu, pernah dibilangin sama orang tua Anda. Nanti kalau di depan orang yang sopan ya, kamu kalau di depan orang yang anteng, diem kalau di depan orang. Nah, apa yang terjadi? Sekarang, di posisi sekarang, Anda mau presentasi di depan orang, dan itu Anda bukan diem, tapi mau ngomong. Dan bawah sadar Anda ingin memberitahu pada Anda, dulu kita pernah dikasih tahu sama mama, bahwa kalau di depan orang itu kita harus diem, kita harus anteng. Dan apa yang dia lakukan? Dia harus memberitahu Anda, memberitahu pikiran sadar Anda bahwa Anda punya program ini. Dan dia akan menarik Anda supaya Anda diem, supaya Anda blank. Dan akibatnya apa? Presentasi Anda gagal berantakan. Tapi Anda punya nggak teman yang banci tampil? Yang dia biasa saja, dia dengan happy saja untuk presentasi di depan. Akibatnya apa? Presentasi dia berhasil luar biasa. Ya, karena dia tidak punya mental block untuk berbicara di depan orang. Tidak punya mental block, tidak punya sabotase untuk berbicara di depan orang banyak.
Dengan mudahnya dia casis terus ngomong, presentasi dengan sangat enak sekali, mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya dia. Tapi berbeda dengan orang yang punya sabotase mental seperti yang tadi. Begitu beratnya untuk berbicara saja. Bahkan pada saat ditanya, dia tidak tahu harus berbicara apa. Itulah hambatan mental Anda atau sabotase mental Anda. Dan sekarang, bagaimana jika bawah sadar Anda didesain untuk menunjang kesuksesan Anda? Yang kami sebut sebagai PSK, Program Sedot Kenyot. Program Sedot Kenyot adalah ketika Anda tidak lagi mendayung, tapi berlayar dan didorong oleh angin keajaiban. Pada saat bawah sadar Anda melawan Anda, menarik Anda ke arah yang berbeda, itu artinya itu sama saja seperti Anda sedang di kapal dan Anda sedang mendayung. Gitu. Anda perlu kekuatan ekstra. Iya kalau nyampe, kalau baru setengah jalan Anda sudah dimakan hiu bagaimana? Itulah kejadiannya. Banyak orang berusaha setengah mati dan tengah jalan kehabisan tenaga. Karena mereka melawan bawah sadarnya. Bawah sadarnya menarik ke arah yang berbeda, tapi dia ingin kesuksesan di arah yang berbeda juga. Tapi jika Anda bisa membuat bawah sadar Anda selaras, apa yang terjadi? Anda seperti duduk di dalam kapal dan ada angin yang mendorong Anda. Dan kapal itu membawa Anda ke tujuan kesuksesan Anda. Itu jauh lebih mudah, jauh lebih santai dibanding Anda melawan bawah sadar Anda. Begitu bukan? Dan kami perkenalkan kepada Anda www.uninyot.net. Lupakan mencari, saatnya menyedot. Karena kita memang didesain untuk menyedot impian-impian kita. Pada saat Anda tahu caranya, semua impian Anda bisa tarik dengan sangat mudah sekali lewat pikiran bawah sadar Anda. Dan uninyot.net ini di bawah pt.nyot Semesta. Dan bagaimana caranya saya bisa memprogram pikiran bawah sadar saya? Uninyot.net mengeluarkan satu paket produk yang disebut sebagai PSK Series. Nah, apa yang ada dalam pikiran Anda pada saat Anda mendengar kata PSK? Mungkin Anda langsung, wah ini nggak bener ini PSK ini. Ya itu belief Anda. Anda sudah terinstall bahwa belief Anda, kalau Anda dengar PSK, yang terbayang adalah seperti itu. Nah, itu salah satu contoh belief yang Anda pegang. Kalau Anda ganti, PSK yang saya maksud di uninyot.net ini adalah program sedot kenyot impian Anda. Itu sudah memberikan satu belief yang baru pada Anda. Oke? Kami punya satu program PSK Series, mulai dari e-booknya, e-book PSK Series, program sedot kenyot dalam bentuk e-book, dan juga ada seminar PSK-nya. Dan seminar PSK ini diberikan umum kepada siapapun Anda, apapun profesi Anda. Baik Anda seorang entrepreneur, Anda seorang karyawan, Anda seorang agent asuransi, agent MLM, atau agent properti, atau Anda seorang pelajar yang ingin menarik impian-impian Anda, siapapun itu Anda bisa mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh PSK Series ini yang diadakan oleh uninyot.net. Nah, ini adalah kesaksian-kesaksian teman-teman yang sudah mengikuti PSK Series. PSK Series ini dulu bernama MVP atau Money Vacuum Program. Akhirnya diubah sama Uninyot karena kalau MVP hanya menarik uang saja, tapi PSK Series sudah lebih besar lagi. Ini contohnya, seorang ibu bernama Ayu ada di Bali sana, dan semua saya lakukan dengan tulus, tanpa beban dan ikhlas, tanpa takut kekurangan uang. Dan saat saya disuruh transfer uang dengan nominal jutaan oleh Ibu Sis, itu juga saya tidak bingung karena kekurangan sedikit uangnya. Saya doa, let go and let God, dan klop uangnya tiba-tiba. Tiba-tiba saja yang utang sama saya bayar, produk saya laku, seneng banget rasanya. Dan ilmu MVP benar-benar ampuh untuk saya. Dan ini juga ada kesaksian-kesaksian, ada seseorang yang tahun 2011 ditipu orang sekitar 100 juta rupiah, ditagih berapa lama tidak kembali uangnya, tapi setelah ikut MVP program, seminggu setelah beliau mengikuti MVP, tiba-tiba orang yang utang tersebut telepon dia, dan akhirnya janjian ketemu di Bali sana, dan dia belum percaya bahwa akan mengembalikan uang tersebut, padahal orang tersebut sudah bilang bahwa akan mengembalikan uang tersebut, dan akhirnya uang tersebut dikembalikan 100 jutanya. Setelah hampir 3 tahun dia lupakan. Apa yang terjadi? Karena dia sudah menarik apa impiannya. Dan tidak hanya uang. Anda bisa ketemu teman lama yang pingin Anda ketemui. Apapun itu, apapun impian-impian Anda bisa
sedot di dalam diri Anda dengan sangat mudah sekali. Dan juga apa yang nanti yang Anda bisa pelajari di seminar PSK. Nah, sebelum seminar PSK, memang kita menyarankan Anda untuk membaca e-booknya, e-book PSK. Itu murah sekali, harganya cuma 99.000. Anda bisa dapatkan referensi e-book itu dengan mudah sekali. Ya, di PSK series ada satu rumus sederhana, ada satu materi yang menarik sekali di sana, yaitu satu rumus ini yang disebut sebagai have sama dengan be kali do. Maksudnya apa? Have itu adalah apa yang ingin kita capai, impian-impian kita. Kita ingin memiliki apa? Have. Have itu impian-impian kita sama dengan bisa Anda capai jika Anda sudah be. Be itu menjadi. Kalau Pak Mario Teguh sering membahasakan be ini adalah memantaskan diri. Dikali do. Do ini adalah apa yang harus Anda lakukan. Jadi, impian Anda, have itu sama dengan be kali do. Impian Anda sama dengan bagaimana Anda memantaskan diri untuk mendapatkannya. Dan ini ada di bawah sadar Anda. Dan Anda harus lakukan sesuatu untuk impian Anda. Nah, sekarang, jika have Anda nilainya 100, dan be Anda nilainya 1, Anda bisa mencapai have Anda. Anda bisa mencapai impian Anda yang 100 ini. Apa yang harus Anda lakukan? Do-nya harus 100. Apa rasanya? Capek sekali. Have impian Anda 100, Anda memantaskan dirinya 1, dan do-nya 100. Ini yang banyak terjadi di agent-agent industri bisnis jaringan. Belief mereka tidak tepat, dan akhirnya apa? Mereka merasa kerja keras luar biasa, dan mereka bisa mencapainya, tapi effortnya luar biasa sekali. Atau Anda pernah nggak? Atau Anda sekarang mengalami, Anda sekarang bekerja, Anda sudah bekerja puluhan tahun, dan kayaknya saya udah kerja keras luar biasa, memang ada hasilnya, tapi effort saya luar biasa begitu. Karena mungkin be Anda yang masih rendah. Bagaimana jika have-nya tetap sama, keinginan Anda anggaplah nilainya 100, tapi be-nya menjadi 10. Do-nya turun. 10 kali 10 sama dengan 100. Do-nya jauh lebih berkurang. Kenapa? Karena be tadi, be Anda sudah memantaskan dirinya nilainya lebih menjadi 10. Effort Anda, tenaga yang Anda keluarkan, itu turun juga menjadi 10. Ini jauh lebih mudah. Tapi bagaimana jika have Anda tetap sama, tapi be Anda 100? Do-nya berarti tinggal 1. Dan inilah yang mau kita tuju di seminar PSK nanti. Saat be Anda tepat, tidak ada be yang salah, tidak sama sekali. Yang ada hanyalah dengan impian Anda ini, Anda mau pakai be yang mana? Be yang tepat atau yang kurang tepat atau tidak mendukung impian-impian Anda. Dan di PSK seminar, proses inilah yang mau kita tuju. Anda punya be yang tepat sehingga do Anda, effort Anda itu menjadi minimal sekali, tapi Anda bisa menarik dengan luar biasa impian-impian Anda ke dalam diri Anda. Itu yang begitu luar biasa nanti Anda dapatkan di PSK seminar. Dan apa saja yang bisa Anda dapatkan dari PSK seminar? Ini dia. Yang pertama adalah alasan kuat manusia didesain sebagai penyedot, bukan pencari. Kenapa? Karena memang manusia bisa menarik apapun ke dalam kehidupannya. Contoh sederhana sekali. Mungkin sekarang Anda menarik hal-hal negatif dalam hidup Anda. Bukankah Anda sudah didesain sebagai penyedot? Tapi sayangnya yang Anda sedot adalah yang negatif, bukan impian-impian Anda. Bagaimana jika itu dirubah? Pada saat Anda punya belief yang benar tentang penyedot, dan Anda bisa menarik hal-hal yang positif, impian-impian Anda dalam diri Anda. Bukankah kita didesain seperti itu? Yang kedua, bagaimana memprogram diri Anda untuk menyedot impian yang tadi? Karena kita memang didesain seperti itu, dan kita perlu menginstal bawah sadar kita. Kita perlu memprogram diri kita untuk bisa menyedot apa yang kita inginkan. Buatlah bawah sadar Anda selaras supaya bisa menyedot impian-impian Anda. Yang ketiga, rumus sedot kenyot. Rumus menyedot impian dalam hidup Anda. Tadi kita sudah bahas sedikit, tapi kita belum bahas komponen yang ada di dalam be itu apa saja. Apa saja yang be tersebut harus Anda lakukan. Apa saja komponen di dalam be tersebut yang bisa Anda ubah untuk menunjang kesuksesan Anda. Dan yang keempat, menyadari dan mengaktifkan tombol sakti sedot kenyot impian dalam diri Anda.
Ada satu perasaan yang perlu Anda rasakan. Pada saat Anda bisa merasakan perasaan itu setiap hari, dengan mudahnya impian-impian Anda tersedot dalam diri Anda. Dan yang kelima, cara mudah menemukan bakat sedot kenyot Anda. Jika saya bertanya pada Anda, apa bakat Anda sekarang? Banyak orang nggak tahu bakat dia apa. Bakat bawaan lahirnya apa? Sadarkah Anda, pada saat Anda tahu bakat Anda bisa menggunakan bakat itu untuk menyedot impian Anda dengan luar biasa. Ingat, bakat bukan profesi. Contohnya, misal Anda adalah seorang dokter. Anda mau jadi dokter yang seperti apa? Anda mau terkenal menjadi seorang dokter yang seperti apa? Profesi Anda dokter, tapi Anda punya talenta bawaan dari Yang Maha Kuasa yang disebut sebagai bakat atau talenta tadi. Anda mau terkenal sebagai dokter yang seperti apa? Anda mau terkenal agen asuransi yang seperti apa? Itu adalah bakat Anda atau talenta Anda. Oke? Yang selanjutnya adalah cara gampang menyadari dan menyelesaikan penghambat sedotan impian. Itu nanti Anda pelajari juga. Karena Anda perlu tahu, pada saat Anda menjalani proses impian Anda, pasti akan ada virus-virus yang masuk ke dalam pikiran Anda. Dan kadang orang tidak menyadari virus itu masuk. Pada saat Anda menyadari virus itu masuk, Anda bisa menyelesaikannya dengan sangat mudah nanti dengan teknik-teknik yang diajarkan di PSK Seminar. Dan yang terakhir adalah cara menemukan yang benar-benar Anda ingin sedot. Anda mungkin sering sekali mendengar, buatlah buku impian Anda, buatlah dream book Anda. Atau Anda belum pernah dengar tentang dream book. Atau anggaplah Anda sudah pernah dengar tentang dream book. Anda sudah buat buku impian Anda, tapi kok tidak bisa diwujudkan dalam mudah seperti itu ya? Bisa jadi Anda menulis impian Anda atau Anda membuat buku impian Anda dengan cara yang salah. Sadarkah Anda menulis buku impian itu juga perlu satu konsep yang benar supaya pikiran bawah sadar Anda bisa menyedotnya dengan jauh lebih baik. Dan inilah satu bagian PSK Seminar. Anda bisa merasakan nanti dengan praktek-prakteknya. Jadi PSK Seminar ini Anda tidak hanya duduk mendengarkan, tapi ada prakteknya bagaimana perasaan itu dirasakan. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan bawah sadar Anda dengan fisik Anda. Fisik Anda ini bisa memberikan satu sinyal, bawah sadar saya mendukung atau tidak. Ada praktek-praktek yang bisa Anda lakukan dengan sangat mudah nantinya. Dan Anda bisa cek belief Anda. Saya punya target sekarang X. Bisakah bulan ini saya mencapainya? Apakah bawah sadar saya mendukung? Ada prakteknya nanti di PSK Seminar. Juga, inilah inti dari PSK Seminar nanti. Rezeki itu seperti kupu-kupu. Semakin Anda kejar, semakin menjauh. Daripada mengejar, mending buat taman yang indah, supaya kupu-kupunya datang sendiri ke taman Anda. Itu adalah tujuan dari PSK Seminar. Pada saat Anda punya B yang tepat, siap-siaplah menampung semua impian Anda. Dan itulah tujuan dari PSK Seminar nanti. PSK series mulai dari e-book PSK, mulai dari PSK Seminar, dan nanti ada satu bentuk PSK yang besar, 4 hari 3 malam, yang disebut sebagai PSK Camp. Di PSK Camp itu akan jauh lebih luar biasa, jauh lebih hebat sekali. Dan sampai jumpa di PSK series, di e-booknya, di seminar PSK, atau nanti di PSK Camp. Untuk sementara, kami hanya bisa memberikan Anda sampai di seminar PSK. Dan seperti yang dikatakan oleh Gede Prama, salah satu guru bijaksana di Indonesia, raja dari segala pengetahuan adalah pengetahuan tentang siapa diri Anda. Pada saat Anda tahu tentang siapa diri Anda tahu kelebihan Anda tahu bakat Anda tahu penghambat-penghambat mental Anda bisa menarik apapun ke dalam kehidupan Anda. Sampai jumpa di PSK Seminar. Salam sedot kenyot.